Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Karar dengan NIM 01031824290904. Saya dari kelas Akuntansi B Indralaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas terakhir untuk UTS di mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bu Mardalena. Di sini saya akan memulai video dengan penyampaian materi mengenai elastisitas harga, permintaan, dan juga penawaran. Ternyata, selain di fisika, elastisitas juga ada loh di ekonomi. Ya, benar, elastisitas harga. Elastisitas harga terbagi menjadi dua, yaitu permintaan dan juga penawaran. Lalu, apa bedanya sih elastisitas harga di permintaan dan juga penawaran? Elastisitas permintaan itu mengukur seberapa besar jumlah barang bisa berubah ketika jumlah harga juga berubah. Sedangkan elastisitas penawaran itu mengukur seberapa besar barang yang ditawarkan akan berubah jika harganya juga berubah. Nah, elastisitas harga itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang namanya angka. Nah, kalau udah ada angka dalam ekonomi, pasti ada yang namanya rumus. Nah, ini adalah rumus dari elastisitas. Jadi rumusnya adalah S sama dengan P dibagi Q dikali delta Q per delta P. Dimana P ini adalah price atau harga, Q-nya adalah kuantitas, terus delta Q berarti perubahan kuantitas, atau bisa kita bilang adalah Q2 dikurang Q1. Begitu pula dengan delta P atau perubahan harga, berarti P2 dikurang P1. Nah, selain rumus ini, kita juga bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu persentase dari delta Q dibagi persentase dari delta P. Nah, dengan adanya rumus ini, pasti akan menghasilkan yang namanya angka kan. Dari elastisitasnya ini pasti ada angkanya. Nah, dari angka itu kita bisa menganalisis koefisien dari elastisitas. Nah, kita akan membahasnya setelah ini. Sekarang kita akan membahas koefisien elastisitas. Yang pertama ada yang namanya elastis, di mana nilai dari E-nya atau elastisitasnya lebih dari 1. Atau bisa juga persenan dari delta Q-nya lebih besar dibandingkan dengan persentase delta P. Bentuk dari kurva elastis ini seperti ini ya. Nah, bentuk kurva dari barang yang elastis adalah seperti ini, atau kita bisa sebut dia landai. Nah, barang yang elastis itu adalah barang yang sangat peka terhadap harga, dimana jika ada perubahan harga sedikit saja, maka jumlah dari barang yang diminta atau barang yang ditawarkan akan ikutan berubah sesuai dengan perubahan harganya. Contoh dari barang yang elastis adalah perhiasan seperti emas. Kenapa kita bisa bilang dia sebagai barang yang elastis? Misalnya gini, jika harga pasar emas itu sedang naik, maka kebanyakan masyarakat tidak akan membeli pada saat harga emas itu naik kan. Mereka akan membeli saat harga emas itu turun dan akan menjualnya saat harga emas itu naik. Yang kedua itu ada inelastis, di mana nilai dari elastisitasnya itu kurang dari 1, dan juga persentase dari delta Q lebih kecil daripada persentase dari delta P. Berarti dia adalah kebalikannya dari elastisitas, di mana dia tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Kita akan menggambarkan kurva dari inelastisitas ini.
Nah, kurvanya ini cenderung curam ya. Jadi bentuk kurvanya seperti ini kalau inelastis. Contoh barang dari inelastis adalah bahan pokok makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Mungkin iya sih kalau misalnya dia naik sedikit berubah, tapi tidak sebegitunya ya, karena itu adalah makanan yang kita memang setiap hari tuh makan, seperti mungkin beras gitu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya uniter. Di mana nilai elastisitasnya adalah sama dengan 1. Dan persentase dari delta Q sama dengan persentase dari delta P. Nah, dia ini kayak tengah-tengah antara elastis dan juga inelastis. Mana bentuk kurvanya? Jadi kita akan buat dulu ya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Dia itu tidak curam dan tidak juga landai. Barang yang uniter itu jika harganya naik 5%, maka barang yang diminta itu juga akan turun 5%. Begitu pula dengan penawarannya. Jika harga dari barang tersebut naik 5%, maka barang yang ditawarkan juga naik 5%. Contoh barang uniter itu sebenarnya tidak mutlak ya, tapi biasanya barang uniter itu barang-barang sekunder, seperti alat-alat elektronik. Koefisien elastisitas yang keempat itu adalah elastis sempurna, di mana nilai dari elastisitasnya adalah tak terhingga. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Bentuk dari kurva elastisitas sempurna adalah horizontal, yang artinya berapapun jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, maka harganya akan tetap. Yang kelima ada inelastis sempurna, di mana nilai dari elastisitasnya adalah 0. Dan bentuk kurvanya seperti ini. Ini adalah bentuk kurva dari inelastis sempurna, di mana ini bentuknya vertikal, yang berarti berapapun perubahan harga dari barang tersebut, maka jumlah yang ditawarkan dan juga diminta itu akan tetap. Contoh dari barang inelastis sempurna, dia itu sebenarnya tidak mutlak, tetapi ini mungkin bisa menjadi barang yang inelastis sempurna, yaitu obat-obatan. Soalnya obat-obatan itu kan dapat dibeli tergantung dengan dosis yang diberikan oleh dokter ya. Bukan berarti dengan harga itu turun, maka banyak orang yang akan membeli obat-obatan itu, karena obat itu kan sesuai dosis itu tadi. Nah, makanya dia bisa menjadi barang yang inelastis sempurna. Kita akan memberikan contoh soal dari perubahan elastisitas permintaan. Saya akan membacakan soalnya. Harga tas sebuah toko turun dari Rp20.000 menjadi Rp18.000, dan jumlah permintaan naik dari 2.000 menjadi 4.000. Perhitungkan koefisien elastisitasnya. Nah, cara mencari koefisien elastisitas kan tadi sama dengan Q dikali delta Q per delta P. Kayak gini kan? Berarti kita harus menemukan P1, P2, Q1, dan Q2-nya. P1 berarti adalah harga mula-mula. Harga mula-mulanya itu turun dari, nah berarti yang 20.000. Lalu P2-nya 18.000. Q1-nya naik dari 2.000 menjadi
4.000. Nah, kita juga perlu tahu delta Q dan juga delta P-nya. Delta Q itu Q2 dikurangi Q1. Yang berarti 4.000 dikurang 2.000. Hasilnya adalah 2.000. Lalu, kita juga harus cari delta P-nya. P2 dikurang P1. 18.000 dikurang 20.000. 18.000 dikurang 2.000 min 2.000 ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. P-nya, P ini sama aja P1, ini juga Q1 ya. P1-nya price awalnya adalah 20.000 dibagi sama Q1 2000 dikali delta Q, delta Q-nya 2000, delta P-nya min 2000. Ini coret-coret, lalu ini coret-coret 10. E-nya adalah 10. Ini sebenarnya minus, cuma karena elastisitas itu bentuknya mutlak, jadi minusnya itu tidak ada. Nah, 10 ini berarti dia itu lebih dari 1, dimana berarti dia elastis. Nah, sekarang kita buat kurvanya. Kita masukkan yang diketahui di sini ke dalam kurva yang ini. Nah, ini adalah bentuk dari kurva elastisitas permintaan, yang dimana nilai dari E-nya adalah lebih dari 1. Sekarang karena kita mau mencari perubahan, nanti ada soal lagi, lalu kita akan memasukkan info dari kurva di sini ke kurva yang baru nanti. Nah, dari informasi ini kita akan menemukan nanti perubahan kurva elastisitas. Nah, di sini ada P1, ini P2, lalu ini Q1, ini Q2. Nah, ini adalah soal lanjutannya. Saya akan bacakan. Harga tas turun dari Rp50.000 menjadi Rp30.000 dan jumlah permintaannya itu naik dari 3.000 menjadi 8.000. Nah, sekarang kita akan menentukan dulu aja lah ya, mana price yang pertama, kedua, dan mana quantity yang pertama dan kedua. Nah, ini adalah price yang pertama, ini adalah price yang kedua, dan ini adalah quantity pertama, ini adalah quantity kedua. Nah, karena tadi kita udah mencoba menggunakan rumus dengan satu-satu, jadi ini kita langsung aja ya. E sama dengan price-nya, mula-mulanya 50.000 dibagi dengan quantity yang mula-mula 3.000, lalu dikali dengan delta Q-nya. 8.000 dikurang 3.000, 5.000. Lalu dibagi dengan 50.000 dikurang 30, 20.000. 4, coret-coret. Ini kita coba kali dengan kalkulator ya.
hasilnya adalah 4,17. Jadi 50 dibagi 12 ya, karena ini udah habis menyisakan 4. E-nya adalah 4,17. Yang dimana E-nya ini lebih dari 1. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ini, kita akan membuat perubahan kurva elastisitas permintaan. Nah, di sini kita akan masukkan info yang ada di sini ke dalam kurva yang baru. Ada 18.000 dengan 20.000, lalu tambahkan dengan informasi yang baru, 30.000 dengan 50.000. Lalu kita lihat kuantitasnya, ada 2.000, 4.000, 3.000, dan 8.000. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita akan samakan atau gabungkan seperti inilah ya, seperti kurva yang sebelumnya. Ini adalah kurva dari perubahan elastisitas permintaan. Selanjutnya kita akan membahas kurva perubahan elastisitas penawaran. Sekarang saya akan memberikan contoh soal kurva perubahan elastisitas penawaran. Peningkatan harga meja menjadi Rp600.000 dari Rp300.000 mengakibatkan meja yang ditawarkan naik menjadi 1.800 unit dari 1.000 unit. Sekarang kita akan membuat kurva elastisitasnya terlebih dahulu, namun sebelum itu kita harus mencari elastisitasnya dulu. Nah, sebenarnya kan sama aja kayak yang tadi ya rumusnya, jadi kita langsung aja ke rumusnya ya. Elastisitas sama dengan price-nya mula-mulanya 300.000 dibagi kuantitasnya mula-mulanya 1.000 dikali sama delta Q. Delta Q-nya berarti 1.800 dikurang 1.000, Q2 dikurang Q1. Nah, itu 800. Lalu dibagi sama delta P-nya, berarti 600.000 dikurang 300.000, berarti hasilnya 300.000. Ini berarti dicoret aja karena sama dia, sisa 8 dibagi 10. P-nya adalah 0,8, yang dimana berarti elastisitasnya itu kurang dari 1, berarti dia inelastis. Nah, sekarang kita akan membuat kurvanya.
sama seperti yang tadi, kita tulis dulu price dan quantity-nya, baru dihubungkan gitu ya. Yang mana price mula-mula dan quantity mula-mula, dan yang mana price kedua dan quantity kedua. Nah, ini adalah bentuk kurva elastisitas penawaran. Selanjutnya kita akan mengganti beberapa angka agar kita dapat membuat kurva perubahannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan soal ini, dan saya akan bacakan dulu. Peningkatan harga meja menjadi Rp700.000 dari Rp400.000 mengakibatkan meja yang ditawarkan naik menjadi 8.000 unit dari 6.000 unit. Sekarang kita akan mengerjakan seperti biasanya. Kita cari N-nya dulu. Price mula-mulanya berapa? 400.000 ya. Dibagi Q mula-mula. Q mula-mulanya adalah 6.000, lalu dikali sama delta Q-nya dibagi delta P. Delta Q-nya kita lihat 8.000 dikurang 6.000, berarti ya 2.000. Lalu kita lihat lagi di peningkatan harga mejanya atau delta P-nya. 700.000 dikurang 400.000, berarti dia 300.000. Sekarang kita mau coret-coret. Coret, ini coret, ini coret, ini coret, coret, ini juga coret. Sisa dia, ini coret aja lah ya. 2, ini 3. Berarti 4 dibagi 9. Hasilnya adalah 0,4. Yang dimana P-nya itu kurang dari 1. Nah, sekarang kita akan membuat kurva perubahannya dari yang ini menjadi ini. Ini price dan quantity-nya kita masukkan dulu. Yang info di sini kita gabung di sini ya. Oke, ini adalah bentuk kurva perubahan supply atau penawaran. Jadi bisa dilihat di sini ada 2 garis penawaran. Sekiranya segitu saja penyampaian materi saya mengenai elastisitas. Apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.